Silakan duduk saudara kekasih. Shalom. Mari saja kita membuka firman Tuhan dari Mazmur 147. Dan kita akan baca seluruhnya. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap dengan suara yang mantap dan bersama-sama. Di dalam unity ada kuasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. 1, 2, 3. Belum semua. 1, 2, 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia memberikan makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Sebab Ia meneguhkan palang-palang pintu gerbangmu, dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Yang menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapa yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Yang memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, dunia ini sedang mengalami musim dingin yang parah. Apa yang terjadi dalam alam jasmani, itu terjadi terlebih dahulu dalam alam rohani. Apa yang kamu lepaskan di bumi, sudah dilepaskan dulu di sorga. Di daerah utara China, saudaraku, apa yang terjadi? Minus 44 derajat Celcius. Di New York City, di Washington, saudaraku, badai salju di mana-mana. Dan saudara, Tuhan Yesus mengatakan sebelum kedatangannya, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Musim salju itu, musim dingin bukan cuma terjadi di daerah-daerah itu. Di banyak rumah tangga sekarang, hubungan suami istri menjadi dingin. Pernahkah Anda mendengar ada orang berkata, saya dengan istri saya itu sudah seperti kakak adik. Saya bilang itu nggak normal. Itu nggak biasa. Kita ini nggak ada hubungan apa-apa ya, kayak konco. Ya. Kita teman, tapi cuma seperti itu. Musim dingin ada di rumahmu. Kita tahu bagaimana dalam Alkitab disebutkan Tuhan itu menetapkan musim-musim dan waktu. Amin. Haleluya. Selama bumi masih ada musim menabur dan musim menuai. Selama bumi masih ada gelap dan terang, ada malam dan ada hari yang siang itu, ada musim menabur, musim menuai. Ada musim-musim. Sayang sekali kita tidak mengerti bahwa di dalam hidup itu ada musimnya. Pernikahan ada musimnya. Usia manusia aja ada musimnya. Ketika Anda sampai di sini usia di bawah 25 tahun, angkat tangan. Di bawah 25 tahun, ambaikan tangan. Musim semi.
25 sampai 40. Musim panas 25 sampai 40, angkat tangan. Amin. 40 sampai 55 musim apa? Musim gugur. 55 sampai 70 bagi banyak orang itu musim dingin. Kalau liwat beku. Pernikahan juga begitu. Pernikahan ada musimnya. Waktu pacaran musim semi. Pengantin baru ya, dan selanjutnya musim panas. Very hot. Lalu kemudian musim gugur. Rambut mulai gugur. Istri saya suka ngelus-ngelus rambut saya bilang, lus-lusan mumpung si ono. Amin, saudaraku. Karena ya berguguran. Kalau saya lihat di cermin ada terang bulan di sini, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang sedang alami musim dingin sekarang. Hubungan-hubungan yang beku, aset-aset yang beku. Pak, saya ini hutangnya banyak, Pak. Sebetulnya saya bisa bayar, tapi tidak ada yang bisa dijual, Pak. Kenapa ya, Pak? Kok berkat tidak mengalir? Saya bilang kamu lagi di musim dingin. Tapi ada kabar baik pada hari ini. Musim dinginmu akan berlalu. Musim semi akan segera mulai. Yang beku akan mencair. Dan sungai-sungai yang beku mengalir. Di negara 4 musim, dinginnya pol. Bukan pol, pool. Sungai-sungai dipakai untuk skating. Danau-danau. Di Toronto, Kanada. Anda tahu air terjun Niagara? Tahu air terjun Niagara? Loh, tahu, kalau enggak tahu kebangetan saudaraku ya. Itu beku saudara. Jadi menggantung begitu. Seperti kalau saudara buka ini freezer Anda yang lama tidak dibersihkan begitu. Yang mengalir cuma sedikit, mungkin cuma 10%. Beku sama sekali, air terjun Niagara. Tapi mungkin itu keadaan saudara. Keuangannya beku, aset-asetnya beku. Yang paling penting hatinya tidak beku, saudaraku. Istri saya kebetulan saya pakai buat ilustrasi. Berdiri dong sayang. Coba lihat Jeongsam istri saya. Lihat ngadep sana dong. Anda kenal tuh bunga apa itu? Bunga apa? Bunga mehua. Mehua itu ketika musim dingin sedang dingin, saya perhatikan dasarnya putih karena salju. Membeku di mana-mana. Tiba-tiba muncullah bunga mehua. Bloom. Memberikan pengharapan bahwa musim semi akan datang. Amin. Di tengah-tengah kebekuan dunia ini, Anda harus jadi seperti bunga itu. Yang justru akan memberikan pengharapan pada orang lain. Ya, jangan kalau ada orang sakit terus gini. Tonggoku kayak gini loh. Rong minggu mati. Lah itu saudaraku tidak memberikan pengharapan ya kan. Kan banyak orang seperti itu. Ya, tetapi Anda datang dan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Wajah saudara harus seperti bunga mehua itu. Merah menyala di tengah-tengah salju. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Orang tidak peduli lagi. Ya, akan tiba waktunya orang membunuh hanya untuk hobi. Bahkan ada tiba waktunya orang membunuh kamu, mengira mereka berbuat bakti bagi Allah. Musim dingin di mana-mana. Kebetulan saya pernah cerita tentang ibu mertua saya. Ibu mertua saya punya dengan dia 3 saudari, namanya itu ada hubungannya dengan musim. Ibu mertua saya bahasa Hokkien namanya kiok. Kiok itu bunga seruni, krisan. Karena itu ganti nama krisanti. Bagus ya ada krisnya lagi ya. Dan saudara bunga seruni itu yang dibuat simbol kekaisaran Jepang. Saya lihat simbol kekaisaran Jepang itu krisantemum saudara.
Ya, Cihwa. Nah, itu berbunganya musim gugur. Ketika semua rontok dan ketika gundul, maka bunga krisan itu keluar. Dia memberikan tanda. Musim yang tidak enak ini, daun-daun yang rontok, siap ada musim yang lebih berat, yaitu musim dingin. Kemudian musim dingin ada bunga mehwa tadi, adiknya nomor 2. Namanya Hwa, dari mehwa itu. Menggambarkan jangan putus asa, jangan bunuh diri, jangan patah semangat, jangan sama sekali tidak punya pengharapan. Musim semimu akan datang, sungaimu akan kembali mengalir. Amin. Firman Tuhan berkata, siapa tahan menghadapi dinginnya? Disampaikannya firman-Nya, dicairkan semuanya, dan sungai itu kembali mengalir. Jadi hari ini kalau saudara mengalami seperti itu, tenang saja, hidup itu ada musimnya. Amin. Lah kalau musim itu kalau di sini aja nggak ada hujan, manusia itu kan ngomel, saudaraku. Ya, Surabaya itu bukan panas, saudara. Surabaya itu panas, saudaraku. Orang kan ngomel ya kan, AC nggak rasa. Kok gak hutan-hutan? Begitu hujan datang, kok hujan terus? Manusia itu seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut, saudaraku. Ya, ketika musim dingin, jangan putus asa. Tenang saja. Tuhan tuh mendengarkan suara cuitan burung gagak. Anaknya burung gagak itu burung yang najis, burung yang jelek. Ada di sini piara burung gagak. Saya ini dikirimi 11 ekor burung oleh seorang jemaat. Burung-burung hebat semua yang harus pakai surat. Jalak Bali, saudaraku, yang bagus-bagus, cucak rowo yang bagus. Tentu saja saya tidak akan piara burung gagak, saudaraku. Burung gagak welek, suaranya tidak enak. Kalau suara serak begini istri saya bilang seksi. Betul ya sayang? Dia bilang, nyanyi dong sayang. Ya dulu saudaraku, ya saya tidak berani nyanyi, suaranya serak-serak mengerikan kata Pak Kris. Tapi kata istri saya seksi ya, saya nyanyi aja. Yang dengar Tuhan kok. Tetapi kemudian akan memasuki musim semi. Nah musim semi ini ojo dume, ojo mentang-mentang. Ketika sudah memasuki musim semi, semuanya kelihatan saudaraku indah. Adik nomor 3 dari ibu mertua saya namanya Lan. Lan itu anggrek. Pernah ada anggrek yang tumbuh di pinggir jalan? Tidak ada. Anggrek itu sebelum dibudidayakan adanya di hutan. Di baliknya batu. Cantik tapi tidak pamer, saudaraku ya. Beritahu teman di sampingmu, para wanita. Dia membicarakan tentang saya. Ayu tapi gak sombong, ya kan? Amin, saudaraku. Haleluya. Nah saudara yang kekasih, hidup tak ada musimnya. Tapi Tuhan yang menentukan musim. Jadi tenang saja saudara. Kemudian baru masuk musim panas. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan Tuhan tidak suka kaki laki-laki dan kegagahan kuda. Tuhan tidak suka dengan orang yang menepuk dada. Bahkan firman Allah mengatakan orang yang melembung dadanya itu tidak lurus hatinya. Jadi kalau ada orang sombong, suka cerita diri sendiri, jangan dipilih jadi suami ya. Amin. Melembung dadanya itu pasti hatinya bengkok, saudara. Pasti. Itu sudah disebutkan dalam firman Tuhan. Tuhan benci kegagahan kuda dan kaki laki-laki. Amin. Memang kaki laki-laki juga jelek ya saudaraku ya. Tapi saudara, Tuhan tidak suka dengan orang semacam itu. Dia suka dengan orang yang berharap akan kasih setia Tuhan. Amin. Mazmur 147 ini penuh dengan perintah untuk memuji Tuhan. Perintah untuk mengucap syukur. Perintah untuk memegahkan Tuhan. Yang sebab yang memuji Tuhan itu baik, benar, dan indah. Betul saudaraku? Berapa banyak saudara percaya musim semimu segera datang? Siapa yang mau angkat tangan? Yang percaya sungguh-sungguh tepuk tangan bagi Allah kita. Kata saya katakan pada Anda, Sinchun Kyonghi, musim semi yang baru buat setiap daripada Anda.
Sejak awal daripada tahun ini, saya mengalami berkat, pemulihan keluarga yang luar biasa. Saya tahu itu tanda-tanda revival. Sebab Tuhan memberikan langit itu awan-awan dan hujan itu bumi. Hujan itu berkat, saudara. Berkat enggak ngerti ya? Barokah. Beraka bahasa Ibrani, barokah bahasa Arab, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan yang menentukan musim. Dia yang menaruh awan. Dia yang memberikan hujan. Bahkan kalau burung gagak didengar, masa anak-anaknya enggak didengar? Ngerti enggak saudaraku? Tuhan mencurahkan hujan di atas kepala orang benar maupun orang tidak benar. Tuhan memberikan sinar matahari atas kepala orang benar dan orang tidak benar. Manusia dipelihara oleh Tuhan karena kebaikannya. Tapi kepada anak-anaknya ada berkat-berkat khusus. Amin. Haleluya. Berapa banyak saudara percaya Tuhan selalu mendengar doa kita. Doa kita dijawab. Bisa yes, bisa no, bisa wait, pending. Tuhan tuh gak tuli. Dia membuat telinga, masa dia tidak mendengar? Dia membuat mata, masa tidak melihat? Cuma jawabannya bisa ya, tidak, atau tunggu. Dengar saudara, kalau sungai sudah mengalir, gunung es atau propertimu yang dibekukan itu sudah mencair. Buat apa saudara? Untuk apa? Ada satu pengembang top di Surabaya ini. Di tengah-tengahnya ada tanah dari teman saya. Jemaat baru dibaptis tahun lalu. Teman saya 40 tahun yang lalu. Berapa besarnya? 2 hektar. Makan siang loh dengan saya, dia bilang gini, Pak Arifin, saya enggak maulah tuntut-tuntutan, kenal sama pengembang itu, oh kenal. Minta tukar aja Pak, saya serahkan gereja. 2 hektar saudara. Haleluya, kan gitu saudara. Dan itu sudah beku bertahun-tahun. Waktunya mencair. Waktunya mencair. Musim semi sudah datang. Musim semi dimulai. Sungai-sungai mau mengalir. Nah sekarang kalau saya mengalir itu buat apa? Kalau buat diri sendiri, oh kiranya Tuhan membekukan terus. Loh ada orang yang jadi sombong. Ada orang yang jadi kawin lagi. Loh betul saudara. Tetapi ada tujuannya. Ada beberapa orang dalam Alkitab yang menjadi tujuan dan perhatian Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 147. Saya nyanyikan saja. The Lord is building Jerusalem. The Lord is building Jerusalem. Gathering together the outcasts of Israel, heal the broken heart, binding up their wound. The Lord is building, the Lord is building up Jerusalem. Bagi berdiri, Tuhan membangun Yerusalem. Hey, Tuhan membangun Yerusalem. Dia yang menyembuhkan kuasa Israel, sembuhkan yang luka. Dia balut umatnya. Tuhan membangun
tempat duduk saudara. Tuhan adalah Tuhan yang membangun, bukan Tuhan yang meruntuhkan. Kalau Anda sempat ke Yerusalem, ya, maka ada satu terowongan di bawah tanah, 30 meter di bawah permukaan yang sekarang. Itu adalah jalan-jalan Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Tapi lebih dalam lagi, itu masih ada bekasnya. Zaman mulai Raja Daud, King David 1000 sebelum Masehi, zaman diruntuhkan oleh Nebukadnezar dan oleh kerajaan-kerajaan yang lain, maka lapisan kota Yerusalem itu ada 32 kali. 32 kali dibangun, diruntuhkan, dibangun, diruntuhkan, dibangun, diruntuhkan, dibangun, diruntuhkan, dibangun. Tuhan berbicara Yerusalem itu kota yang di sana. Dia membangun kembali pribadimu. Dia membangun kembali keluargamu. Usaha atau pelayanan, Tuhan tidak termasuk golongan yang menghancurkan. Tuhan termasuk yang membangun. Amin. Karena itu suami istri harus membangun. Orang tua mesti membangun anak. Kita belajar daripada ibu dari Thomas Alva Edison. Pernah dengar Thomas Alva Edison? Arek mau kembangan sana loh. Thomas Alva Edison, men. Satu hari dia membawa surat, give it to your mom, kata kepala sekolah. Waktu itu dibaca ibunya, Thomas ada di sana. What did the headmaster say? Apa yang dikatakan kepala sekolah? My son, he said you are a genius. Because you are a genius, the school cannot give you learning anymore. Kamu tidak bisa diajar lagi. Kamu ini jenius. Oh ya, thank you, Mom. Hari ini begitu banyak penemuan, ratusan jumlahnya, yang dialamatkan pada Thomas Alva Edison. Tapi tahukah Anda, waktu ibunya meninggal kan dia bersih-bersih, ketemu suratnya kepala sekolah. Tahu isinya? Your son is an idiot. Anakmu ini idiot, goblok, dan lebih kami keluarkan dari sekolah. Tapi ibunya merubah kutuk jadi berkat. Apa yang dikatakan orang tua, apa yang dikatakan guru, apa yang dikatakan pemimpin pada seseorang, akan punya pengaruh atas orang itu. Tuhan adalah Tuhan yang membangun. Maukah engkau disembuhkan, kata Yesus? Apa yang kau mau aku perbuat bagimu? Saya mau terangkan tentang gathering together di outcast of Israel. Tanda dari akhir zaman, ada kebangunan rohani yang luar biasa. Tapi sebelumnya ada penganiayaan. Dan salah satu tanda paling ajaib, abad yang lalu berdirinya negara Israel. Tapi kemudian juga berkumpulnya bangsa Israel di seluruh penjuru dunia. Yerusalem itu seperti magnet manusia yang paling luar biasa. Sebab apa? It's gathering together. Saya mau ceritakan apa itu outcast. Coba tampilkan di sana golongan orang-orang, apa yang Tuhan kerja pertama adalah Yerusalem yang runtuh. Kedua, outcast, orang-orang terbuang, orang-orang disingkirkan, orang-orang dipinggirkan. Semua orang, beberapa orang sekarang ketakutan soal PHK. Kalau anak Tuhan di PHK, saatnya jadi pengusaha. Ada di sini di PHK, sudah saatnya jadi bos. Loh kok ketawa saudaraku? Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ada seorang nabi datang dari Belgia. Dia menunjuk seseorang, dan orang itu OB-nya kita, saudara. You know OB? Apa itu OB? Bukan obeng, office boy. Office boy. Istrinya pentil, saudara. You know pentil? You don't know pentil. Penerima telepon. Dan kemudian hamba Tuhan ini berkata, you become a businessman. Yang di sana, gak ngerti. Nabi palsu itu OB itu. Waktu pembangunan gedung gereja, mereka menyerahkan harta mereka satu-satunya.
Bukan salah satunya. Mereka punya 2 motor. 1 motor dikasihkan. Kalau pengusaha kasih motor biasa. Kalau OB kasih motor, itu sacrifice. Hari ini OB itu pengusaha asuransi yang diberkati Tuhan. Saya membuka kantornya dia. Air mata saya keluar. Sebab kalau sekarang kebaktian naik Mercedes, saudara. Mau naik Mercedes, tabur motormu. Napur sepeda roda 3. Saudara, saya bilang Tuhan kau setia. Ada golongan lain yang Tuhan perhatikan adalah the broken heart. Orang-orang yang patah hati. Heal the broken hearted. Heal the broken heart. Tidak ada manusia, tidak ada dokter, tidak ada ahli, pakar manapun bisa menyembuhkan luka hati. Begitu indahnya Tuhan tuh, even he binding up their wound. Saudara, saya terkesan dengan dokter yang mengoperasi saya. Pada waktu saya dioperasi oleh dia, biasanya ini dokter hebat, saudara, dokter top di Singapura. Dia gulung dasinya, dan dia yang ganti perban saya. Istri saya sangat senang, dokter itu ganti perbannya kamu. Padahal situ ada nurse-nya, ada juru rawat. Dia ganti sendiri. Seperti itu loh Tuhan Yesus. Kemudian ayat selanjutnya, he lifted up the meek. Dia mengangkat orang yang tertindas. The meek di situ now miskin, tertindas, mengalami ketidakadilan. Yesus akan bela. Apa artinya outcast? Outcast itu orang yang dibuang dari masyarakat. Tapi kalau ada yang tertindas di ruangan ini, Tuhan akan bela. Amen. Saya mau terangkan tentang outcast. Salah satunya orang kusta. Orang kusta itu dibuang dari masyarakat. Misalnya kamu bupati, ya, lalu kemudian kamu korupsi, ya begitu. Itu masih diterima masyarakat apalagi di Indonesia. Tapi kalau kamu kena kusta pada zaman itu, atau mungkin sekarang itu AIDS, akan dikucilkan dari masyarakat. Harus pakai baju robek-robek, rambut diacak-acak, sambil teriak, najis, najis. Tidak boleh dekat dengan orang. Kalau dekat dia akan dirajam dengan batu. Dia tinggal di luar kota, saudaraku. Semua hak-haknya diambil. Ketika engkau menjadi orang buangan. Outcast. Kalau ada orang dikeluarkan dari Indonesia karena berbuat kejahatan atau kesalahan, ketika dikeluarkan disebut persona non grata. Artinya, a person without grace. Kita hidup dengan anugerah Tuhan, bukan? Orang yang lain, saudaraku, adalah orang miskin. Bartimius, orang kusta itu, ada seorang kusta waktu Yesus turun dari gunung. Ya, itu Matius pasal 8 mungkin. Dan ada seorang kusta datang pada Yesus. Tuhan, apakah engkau mau menyembuhkan aku? Dia tidak ragu-ragu bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Padahal he's an outcast. Yesus mendekati dia, mencamar dia dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Kita punya Tuhan yang memperhatikan orang-orang terbuang. Bagaimana dengan Bartimius yang buta? Orang menghina dia. Buta sejak lahir. Kerjanya cuma bisa mengemis. Dia berteriak, Jesus son of David. Yeshua ben David. Have mercy on me. Sawalase. Aku minta belas kasihanmu. Dia ngemis kepada Yesus. Hush, kamu bikin kacau saja. Kan biasa gitu kan. Kalau orang kaya, maaf ini, kentutnya dibilang wangi saudara. Bukan family, ngaku family. Kalau orang miskin, keluarga pun tidak ngaku saudara.
Kamu ketok rumahnya, anjingnya yang keluar. Dan saya berharap itu bukan orang Kristen yang seperti itu. Anak Tuhan selalu pintunya terbuka buat mereka yang terluka. Yesus berkata, bawalah dia kemari. Luar biasa rendah hatinya Tuhan Yesus. Apa yang kau mau aku lakukan bagimu? Men, itu bukan bahasa raja, itu bahasa seorang hamba. Apa yang saya bisa lakukan buat Tuhan? Tuhan, supaya aku bisa melihat, terjadilah sesuai dengan imanmu. Dia melemparkan sebelumnya ini, sebelum ketemu Yesus, dia sudah yakin Yesus 100% bisa menyembuhkan dia. Bukan 100%, 200%. Kalau ada 200%. Dia lemparkan jubahnya. Jubah itu jubah pengemis. Itu tanda dia orang buta dan belum mengemis, kayak tongkat putih kita mungkin. Dia melihat kembali. Dia memanggil bintang-bintang. Dia menyebut nama bintang-bintang. Di luar galaksi kita ada galaksi lain. Bintang terdekat saya dengar 2,5 juta tahun cahaya. Bayangkan aja nggak bisa, saudara. Kalau saudara naik ke pesawat bukan kecepatan suara loh. Itu pesawat itu Concorde yang lebih cepat dari suara didaratkan. Karena suaranya itu seperti ledakan bom, saudara. Kalau tembus 1 Mach itu. Ini kecepatan cahaya sampai sana 2,5 juta tahun. Baru 1/1000 perjalananmu kau sudah jadi tengkorak. Dia sebutkan namanya. Dia masuk kota Yeriko. Ada seorang outcast, orang yang dibuang. Koruptor nomor 1. Kakanwil pajak Yeriko. Siapa namanya? Sakeus. Apa artinya? Jangan keliru, Sakeus itu ada yang berkata, anak-anak Sakeus artinya apa? Pendek. Bukan, saudaraku. Sakeus artinya murni. Ini Roh Kudus buka pikiran saya. Yesus mengenal dia. Sakeus, segera turun. Aku harus datang ke rumahmu. Tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Firman? Apa yang dia ucapkan terjadi. Jadi waktu dia bilang murni, sesuatu terjadi pada Sakeus. Kalau saya membaca Alkitab yang teliti, saudara, pembacaan kita hari ini, kalau ada orang memeras, dendanya itu 20%, 1/5. Memeras 1 miliar, dendanya 200 juta. Tapi apa yang dilakukan Sakeus? Dia kembalikan 4 kali lipat. Bukan 20%, 400%. Men, Sakeus betul-betul jadi murni. Dia orang yang dibuang. Semua orang kalau lihat dia meludah, buang muka, saudaraku. Waduh, dan mereka berkata, amit-amit, jangan ada anak kita kawin dengan anaknya Sakeus. Sakeus berdiri. Saya baca Alkitab sudah puluhan kali, saudara. Tapi hari itu saya lihat, baru beberapa minggu yang lalu kita baca Lukas itu, Lukas 19. Sakeus berdiri. Berdiri artinya jadi orang benar. Karena Yesus cuma makan siang di rumahnya. And he's an outcast. Orang yang dibuang, orang yang diminggirkan. Ada orang yang keluargamu aja jijik padamu. I bring you good news. Yesus memperhatikan keadaanmu. Dia menyebut nama bintang-bintang. Sakeus dijadikan bintang, saudara. Sebelumnya ada orang muda, pemimpin muda, masih muda, kaya lagi. Pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Dia tidak jadi bintang. Dia cuma jadi komet. Komet itu cuma kelihatan sebentar lenyap. Tapi bintang itu untuk selama-lamanya. Orang yang menuntun orang pada kebenaran seperti apa? Bintang-bintang. Tetap untuk selamanya. Saudara tahu kenapa? Yang naruh orbit itu Tuhan Yesus. Saya tidak mau orbitkan diri sendiri.
Jangan orbitkan diri sendiri. Paling sampai plafon jatuh lagi saudaraku. Tapi kalau Tuhan yang mengorbitkan saudara, kita akan terus naik dan tidak akan turun. Jadi kepala tidak jadi ekor. Meminjamkan pada banyak bangsa dan tidak akan meminjam. Tuhan memperhatikan orang tertindas. Tuhan menyembuhkan orang luka hati. Siapa lagi yang dibuang oleh manusia? Kusta itu gambaran dosa, saudara. Yesus harus melewati daerah Samaria. Dia datang ke kota namanya Sikhar. Sikhar artinya palsu. Dunia ini penuh sihar, saudara. Penuh kepalsuan. Wajah dibentuk di Korea. Sudahlah, jangan roba-roba hidung. Yang penting tidak ngadep ke atas. Amin, saudaraku. Kalau ngadep ke atas baru masalah, saudara ya. Asal bisa bernafas baik. Ada pengusaha di sini bertaruh. Pak Arifin itu dipasang benang katanya. Makanya dia suka cita, dia itu operasi di Korea. Totongan Wani Piro katanya saudaraku. Yang mendengarkan rekaman ini kalau enggak Surabaya enggak ngerti saudara. Bertaruh berapa? Dia tuh pasang kawat benang katanya. Wes macam-macam saudara, ada seorang teman, orang laki loh dipasang benang. Oh orang laki kalau angop kan keras, gini putus sudah langsung mencong. Dikira jembatan gantung. Tetapi Tuhan memperhatikan orang yang patah hati. Yesus ketemu dengan wanita ini. Jam 12 siang, itu tidak umum. Orang ambil air itu pagi hari. Kenapa siang? Supaya tidak ada orang. Sebab kalau dia datang, dia akan dimaki pelacur, pencuri, kata-kata kasar akan diucapkan pada dia. Orang akan meludah, bahkan meludah dia mungkin dilempari batu. Tidak umum pada zaman itu, zaman sekarang pun tidak umum. Dia menikah 5 kali. Dan yang sekarang bukan suamimu. Dia buffalo togetherness. Apa itu? Kumpul kebo, saudaraku. Tetapi Yesus mencari dia. Yesus mencari dia. Kenapa wanita ini mengalami kemenangan? Dia bertahu siapa Tuhannya. Ketika dia memuji Tuhan, dia tahu siapa Tuhannya. Kata Rasul Paulus, I know whom I believe. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Percaya itu sesuatu yang harus ada dalam hubungan manusia. Coba saudara. Saudara dioperasi oleh dokter yang saudara tidak kenal. Katakan aja di Penang begitu. Ya. Saudara tidak tahu siapa dia. Lalu saudara dibius oleh dokter yang saudara juga tidak kenal. Disuruh makan obat. Di apotek saudara tidak tahu itu apoteker benar apa gadungan. Saudara makan obatnya. Itu memerlukan percaya. Kenapa tidak percaya pada Tuhan yang sudah terbukti. Yang setia, yang janjinya bisa dipegang. Yang menentukan musim dalam hidupmu. Aku Tuhan. Katakan kepadaku, kata Tuhan. Siapa yang bisa mengatakan yang akhir dari awalnya? Tidak ada. Alkitab ini isinya nubuatan dan persis. Precise. Saudara yang kasih, berapa yang bangga punya Tuhan yang tahu segala sesuatu. Tapi ketika airmu mengalir, orang-orang ini yang harus kamu layani. Yang keluarganya hancur, yang hatinya terluka, yang dikecewakan, orang-orang tertindas. Malam hari ini, kalau saudara sedang mengalami kebekuan, saudara sedang mengalami kehancuran, kegagalan, ataupun sakit, ataupun patah hati, ataupun dalam keadaan ditindas, Tuhan mau jamah saudara malam hari ini. Siapa yang mau berkata Tuhan Yesus, I need a miracle, I need a touch in my life. Saya perlu jamahan dalam hidup saya. Silakan angkat tangan. Angkat tangan, dimanapun Anda berada.
Saudara menghadapi satu kasus di mana kelihatan seperti gunung es. Firman Tuhan akan mencairkannya.